Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Putri dari Prodi PGSD dengan NIM 8604151739. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai dengan makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Makna pilar dalam konteks pendidikan adalah fondasi atau tiang penyangga utama yang menopang, mengarah, dan memperkuat sistem pendidikan agar mampu mencapai tujuan secara utuh. Secara umum, konsep pilar pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tiang, yaitu ada 4 pilar pendidikan. Yang pertama ada learning to know, yaitu membekali peserta didik dengan kemampuan untuk mencari, menemukan, dan memahami berbagai informasi serta pengetahuan. Yang kedua ada learning to do, mengajarkan peserta didik untuk terampil mempraktikkan ilmu yang diperoleh. Yang ketiga ada learning to be, yaitu membantu peserta didik mengenali potensi dirinya menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang keempat ada learning to live together, yaitu menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan kemampuan bekerja sama agar siswa dapat hidup berdamping di tengah masyarakat yang beragam. Yang kedua ada 3 pilar keberhasilan pendidikan atau trisentra pendidikan, yaitu yang pertama ada keluarga, yaitu tiang pertama dan utama tempat anak mendapatkan pendidikan moral dan nilai dasar karakter. Yang kedua ada sekolah, yaitu tiang penyangga formal yang memberikan bekal ilmu pengetahuan atau keterampilan sosial lanjutnya. Yang ketiga ada masyarakat atau lingkungan, yaitu tiang penyeimbang yang menjadi tempat peserta didik mengaplikasikan nilai-nilai yang telah dipelajari dalam konteks kehidupan sosial. Pertanyaan yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah 3 semboyan yang menjadi pilar utama dalam sistem pendidikan Indonesia, yang berfungsi sebagai panduan moral dan karakter bagi setiap pendidikan. Ketiga prinsip dasar tersebut meliputi yang pertama yaitu di depan memberi teladan, yaitu seseorang pendidik atau pemimpin harus mampu menjadi panutan, memberikan contoh tindak yang baik. Yang kedua, di tengah membangun prakarsa atau semangat, yaitu pendidik harus berada di tengah-tengah muridnya untuk membangkitkan semangat, memberikan motivasi, serta menciptakan ide kemampuan agar siswa berani berkarya dan berinovasi. Yang ketiga ada di belakang memberikan dorongan atau tutwuri ulandari, yaitu pendidik harus memberikan dukungan moral, dorongan, dan arahan dari belakang agar peserta didik memiliki keberanian dan kemandirian dalam melangkahkan menuju masa depan yang bertanggung jawab. Pertanyaan yang ketiga, analisis relevan dan tantangan penerapan prinsip tersebut dapat era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Yaitu penerapan prinsip pendidikan di era digital sangat relevan untuk mentransformasikan sistem pembelajaran. Namun, hal ini dihadapkan pada tantangan besar seperti kesenjangan akses teknologi, degradasi moral atau karakter, dan beban adaptasi pendidik. Berikut analisis komponen mengenai relevansi dan tantangannya. Yang pertama ada relevansi dalam pembelajaran daring atau e-learning. Yang pertama ada relevansi, yaitu pembelajaran daring memungkinkan proses belajar yang fleksibel, tidak terbatas ruang dan waktu. Hal ini relevan dengan tuntutan abad ke-21 yang membutuhkan kemandirian peserta didik. Yang kedua ada tantangan atau akses jaringan internet dan pemikiran gawat yang tidak merata, terutama di daerah pelosok, menciptakan
jurang pemisah. Yang kedua, ada tantangan literasi digital, yaitu relevansi. Atau disebut juga literasi digital tidak hanya sekedar atau bisa menggunakan perangkat komputer atau ponsel, tetapi juga mencakup kemampuan menyaring informasi. Yang kedua, ada tantangan, yaitu peserta didik rentan terhadap paparan hoaks, informasi dalam berbagai bentuk kejahatan siber. Yang ketiga, ada pembentuk karakter peserta didik. Yang pertama, ada relevansi atau pemanfaatan teknologi harus diimbangi dengan pendidikan karakter untuk membangun empati, kejujuran, dan etika berkomunikasi di dunia digital. Yang kedua, ada tantangan meningkatkan kasus perundungan siber atau kecanduan gawai, penurunan minat sosial, buku fisik, dan hilangnya empati sosial. Yang keempat, ada peran guru. Yang pertama, ada relevansi, yaitu guru kini bertransformasi dari sekedar menyampaikan materi menjadi fasilitas atau motivator sekaligus role model. Yang kedua, ada tantangan, yaitu guru dituntut untuk selalu menguasai perkembangan teknologi terbaru, padahal tidak semua pendidik memiliki bekal literasi digital yang memadai. Selain guru, juga dihadapkan pada tekanan mental untuk menciptakan kelas digital yang kreatif. Pertanyaan yang keempat, ada refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Sinergi ini menjamin pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademis, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan adaptasi untuk mengatasi tantangan dunia modern yang dinamis. Refleksi implementasi pilar-pilar tersebut dalam menjawab tantangan nasional. Yang pertama, ada pilar keluarga dan masyarakat, menjadi fondasi pendidikan karakter. Keterlibatan aktif orang tua dan lingkungan sosial membantu mengatasi krisis moral. Yang kedua, ada pilar sekolah, yaitu menggeser fokus dari sekedar menghafal menjadi belajar untuk memahami dan belajar untuk melakukan. Yang terakhir, ada pilar kemandirian siswa, yaitu mendorong pelajar untuk terus mengali ilmu secara kritis dan kreatif, sehingga mampu beradaptasi, berinovasi, dan memecahkan berbagai persoalan di masa depan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.